Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 386. Kisah Seo muda yang berpura-pura culun. Nining dan Ayuni tidak dipanggil keluar ruangan oleh pemilik sampai mereka makan. Mengenai masalah meninggalkan Ariel sendirian di ruang tamu, pemilik memberi Nining pelajaran secara pribadi. Di mata pemilik toko, citra Ariel sangat bagus, karena dia menyaksikan Ariel dalam kondisi terburuknya. Meskipun pemilik tidak tahu bagaimana Ariel sekarang, dia bisa melihat kondisinya. Itu harus menjadi lebih baik dan lebih baik, yang membuat hati bos sangat nyaman. Anak yang menangis di tengah hujan lebat akhirnya memiliki kemampuan untuk mandiri. Suasana hatinya seperti seorang ibu tua yang melihat putranya tumbuh dewasa. Hanya orang tua yang dapat memahami perasaan terpuaskan. Di meja makan, Nining penuh dengan hal-hal baik tentang Ariel yang diurus. Meskipun dia ingin mencoba yang terbaik untuk memahami Ariel, dia berpikir bahwa Ariel akan melakukan hal semacam itu dengan seorang wanita tua. Hatinya masih panik selama makan, kecuali untuk topik sesekali tentang istri bos. Suasananya tampak agak membosankan. Setelah makan malam, Ariel ingin pergi, dan pemilik tidak tinggal lebih lama lagi. Karena keadaan Nining jelas berbeda dengan siang hari, dia harus bertanya apa yang sedang terjadi. Ada apa denganmu hari ini? Tetapi kamu meminta orang untuk datang makan malam. Dan ada ekspresi di atas meja bahwa seseorang berhutang sesuatu padamu. Apakah kamu memiliki keramahan seperti itu? Setelah Ariel pergi, pemilik toko mengeluh kepada jalan Nining. Nining menghela nafas dan berkata, "Bu, apakah Anda tahu siapa dia? Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan saya? Kamu tidak bisa begitu kasar ketika kamu mengundang orang untuk makan malam." Ibunya memarahi, "Aku juga tidak mau. Tapi kurasa dia simpanan wanita tua. Dan dia wanita yang mungkin lebih tua darimu. Jadi aku tidak bisa menerimanya," kata Nining marah. Dia ingin mengendalikan emosinya. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak bisa mengendalikannya? Dan Ayuni berkata bahwa kalung yang dia berikan kepadaku berharga puluhan juta. Itu pasti dibeli dengan uang wanita itu. Nining melanjutkan, "Jangan bicara omong kosong. Siapa yang kamu dengarkan? Bagaimana mungkin Ariel menjadi orang seperti itu?" kata bos wanita itu dengan tidak percaya. Saudari Ayuni melihat dengan matanya sendiri bahwa dia masuk ke Bentley. Dan wanita di Bentley itu setidaknya berusia 40 tahun. "Ini bukan panti asuhan. Apalagi yang bisa terjadi?" kata Nining. Tentang latar belakang keluarga Ariel, pemilik tidak pernah bertanya. Tetapi melalui pengetahuannya tentang Ariel, dia mungkin bisa membayangkan bahwa Ariel lahir dalam kondisi yang buruk. Orang seperti itu duduk di Bentley, dan ada seorang wanita berusia 40-an di dalam mobil. Kemungkinan pembinaan sangat tinggi. Apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana dia bisa diurus dengan temperamen yang begitu kuat? Kata pemilik toko. Di depan uang, apa yang lebih kuat? Saya benar-benar tidak berharap Ariel menjadi orang seperti itu. Nining menghela nafas berat dan melanjutkan, "Bu, saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Tidak ada yang penting. Jangan ganggu saya. Kamu gadis kecil. Bukankah kamu mengatakan akan mencuci piring?" Setelah berbicara, Nining telah kembali ke kamar dan menutup pintu. Pemilik tahu bahwa dia tidak mencuci piring dengan sengaja. Jadi dia curiga membuat alasan. Tetapi pemilik sedikit khawatir tentang Ariel. Jika Ariel benar-benar simpanan wanita tua, jika dia ditendang suatu hari, dia akan tidak punya apa-apa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan sendiri. Itu semua hanya sementara. Jika ada kesempatan, saya harus membujuknya. Tetapi saya tidak bisa membiarkan dia terus terobsesi, kata pemilik toko itu. Di dalam lift, Ariel dan Ayuni terdiam. Ketika mereka sampai di lantai pertama dan berjalan keluar dari gedung unit, Ayuni tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ariel, "Kamu masih sangat muda. Kenapa kamu mau
menjadi malas dan menggunakan tanganmu sendiri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, bukankah lebih baik? Apa maksudmu? Ariel bertanya dengan bingung. Dia tahu sesuatu telah terjadi. Jika tidak, sikap Nining terhadapnya tidak akan telah banyak berubah. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa membayangkan. Bagaimanapun juga, mobil itu milik Rosa. Dan Rosa adalah seorang bajingan. Dia tidak akan pernah memikirkan kesalahpahaman sebesar itu. Saya melihatnya di bandara. Apakah kamu ingin saya menjelaskannya? Kata Ayuni. Aku penasaran. Apa yang kamu lihat? Ariel bertanya. Ayuni menggertakkan giginya. Bukankah orang seperti ini takut kehilangan muka jika dia menolak untuk mengakuinya? Karena Anda ingin menjadi simpanan, Anda harus siap untuk malu. Lagi pula, ketika dia menghabiskan uang, dia sangat bahagia. Sebuah kalung senilai puluhan juta diberikan kepada Nining tanpa berkedip. Rasanya senang diurus. Anda mendapatkan sesuatu untuk apa-apa. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Ayuni mencibir dengan jijik. Perawatan. Ariel tampak bingung. Bagaimana bisa Ayuni merasa bahwa dia simpanan wanita tua? Dia berkata bahwa dia melihatnya di bandara, mungkinkah Rosa? Jadi dia salah paham. Memikirkan hal ini, Ariel tertawa bodoh. Ini terlalu omong kosong. Dia baru saja masuk ke Bentley. Dipikirkan oleh Ayuni untuk diurus oleh seseorang. Kamu bisa berpikir begitu. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan pergi. Tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Jika bukan karena Nining, dia dan Ayuni akan paling banyak bertemu. Pertemuan kedua sudah menjadi pertemuan kedua, kebetulan. Tidak akan pernah ada yang ketiga kalinya. Karena kita tidak akan bertemu di masa depan. Mengapa menyia-nyiakan bibir kita? Dalam pandangan Ayuni, kepergian Ariel adalah karena dia ingin menghindari masalah ini. Tidak berani menjawab secara langsung. Bahkan mungkin karena tidak ingin kehilangan muka, sehingga harus menyembunyikannya. Suasana hati Ayuni sedikit marah, karena dia memiliki perasaan pada Ariel. Jadi tidak ingin pria seperti itu bergantung pada wanita untuk mendukungnya. Dia bisa mengalahkan begitu banyak orang. Selama dia mau untuk bekerja keras, dia juga bisa mendapatkan uang dengan tangannya sendiri. Jika kamu menginginkan sesuatu, mengapa mengambil jalan pintas seperti itu? Dan itu adalah jalan pintas yang menjijikkan. Jika kamu seorang pria, kamu harus mengandalkan usahamu sendiri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, daripada dibesarkan oleh seorang wanita. Ayuni mengikuti Ariel dan berkata dengan enggan. Kamu pikir apa yang kamu lihat adalah fakta. Anggap saja itu fakta. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Dan kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, kata Ariel. Kalimat ini membuat Ayuni berhenti. Dan dia merasa bahwa Ariel benar-benar kurang ajar. Dia dirawat dan menunjukkan tatapan dingin. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Aku rasa kamu tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus malu? Ayuni memandang punggung Ariel dengan jijik. Dan rasa jijiknya pada Ariel sudah hampir mencapai puncaknya. Ariel memanggil mobil dan segera pergi. Duduk di dalam mobil, dia tertawa entah kenapa. Bagaimana Ayuni memunculkan ide yang absurd dan tanpa hambatan ini? Mungkinkah saya masuk ke mobil? Dan kebetulan ada seorang wanita tua di dalam mobil. Apakah ini sedang dibina? Dasar ini benar-benar konyol. Pergi ke villa, Ariel berkata kepada pengemudi. Sopir itu melirik Ariel dengan heran melalui kaca spion. Area villa adalah daerah yang kaya. Tidak ada mobil di bawah 1 juta masuk atau keluar dari area villa Huahai. Dan pengemudi mendengar bahwa ada orang besar yang tinggal di sana. Bos, biasanya dengan sopir, naik taksi ke situasi itu, tetapi tidak pernah mendengarnya. Adik kecil, apakah kamu tinggal di sana? Tanya pengemudi itu dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku pergi menemui seorang teman, kata Ariel. Sopir itu lega, yang mudah dimengerti. Pergi menemui teman, yang disebut teman. Mungkin dia malu dan ingin mencari bos untuk kerjasama. Adik kecil, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Sudah terlambat, orang lain mungkin tidak bertemu denganmu. Kata pengemudi itu, dia akan melakukannya. Ariel tersenyum. Pengemudi itu tersenyum ringan.
Dan sepertinya dia adalah seorang master yang tidak akan menabrak tembok selatan dan tidak akan melihat ke belakang. Ketika mengunjungi pintu saat ini, dapatkah bos besar itu bertemu dengan siapapun? Setelah mobil berhenti di gerbang distrik Huahai Villa, pengemudi tidak langsung pergi. Karena dia memutuskan bahwa Ariel pasti akan menobral masuk, dan dia harus naik taksi untuk pergi nanti. Jika dia menunggu sebentar, dia pasti akan bisa mendapatkan ongkos. Adik kecil, aku akan berhenti di sini. Jika kamu ingin menggunakan mobil, temukan aku langsung, kata pengemudi itu kepada Ariel. Ariel tersenyum dan berkata, jika Anda sengaja menunggu saya, Anda tidak perlu melakukannya. Saya tidak berencana untuk pergi malam ini. Bersambung.